diajukan oleh para penguji selama proses persidangan, maka panitia penguji selanjutnya memutuskan menetapkan bahwa Saudara Provendus nama Firman Ginting, NIM 8216116008, Program Studi Doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Kasus Sarjana Universitas Negeri Medan, dinyatakan lulus dengan indeks judisium 4,0 dan predikat dengan pujian. Dan Provendus ini adalah lulusan ke-22 Program Studi Doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan. Atas dasar ketetapan ini, maka sejak hari ini Saudara Provendus telah mempunyai hak atas gelar doktor spesialis linguistik terapan bahasa Inggris beserta kewenangan yang melekat di dalamnya. Demikian ketetapan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Medan, 26 Juli 2024, atas nama Rektor, Direktur Pasarjana Bornok Sinaga. Selanjutnya penyerahan surat keterangan lulus oleh pimpinan sidang. Saudara Firman Ginting, kami serahkan surat tanda lulus sebagai doktor spesialis doktor linguistik terapan bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Selamat. Sambutan oleh promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Baharudin STMPD sebagai pimpinan sidang, Profesor Dr. Bornok Sinaga MPD sebagai sekretaris sidang, Ibu Dr. Ani Holila Pulungan MHum sebagai promotor, berturut-turut Bapak Profesor Amir Saragi MA PhD, Prof. Dr. Silvana Sinar MA PhD, Prof. Dr. Sumarsi MPD, Prof. Ninyaman Padma Devi MA PhD sebagai penguji, para Dewan Guru Besar dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada hari ini Saudara Firman Ginting telah berhasil memasuki ujian tahap 2 disertasi yang kita sebut dengan ujian terbuka. Rekan Guru Besar dan hadirin yang saya muliakan, pergeseran menuju paradigma komunikasi yang dapat mewakili masyarakat heterogen saat ini merupakan prasyarat karena konsep komunikasi saat ini masih didasarkan pada premis masyarakat yang homogen. Dalam budaya masyarakat yang heterogen, komunikasi khususnya dapat terjadi melalui berbagai cara dan memerlukan berbagai cara interpretasi. Dengan kata lain, di seluruh ranah sosial kontemporer, makna di seluruh komunikasi melibatkan serangkaian ansambel yang menggabungkan berbagai mode untuk memperoleh makna, termasuk ucapan, gerak tubuh, objek visual, tatapan, sikap, dan tindakan lain yang semuanya menunjukkan makna. Sejalan dengan hal tersebut, berkembangnya metode interaktif untuk menciptakan makna saat ini sangat berkaitan dengan meningkatnya prevalensi teknologi digital, seperti internet sebagai media komunikasi yang dimuat secara elektronik yang telah diterima secara luas. Sebagai alat komunikasi elektronik, situs web telah digunakan secara luas oleh pengguna, termasuk institusi pendidikan tinggi atau universitas. Setelah meluasnya penggunaan internet, situs web universitas telah bergeser dari sekedar sebagai platform untuk informasi atau promosi. Meningkatnya berbagai mode of communication yang menjangkau masyarakat umum secara lebih luas dan efektif untuk menghasilkan makna, seperti model komunikasi pada homepage universitas, tidak dapat lagi memberikan penjelasan yang memadai tentang sumber komunikasi yang bervariasi tersebut. Oleh karena itu, multimodalitas menjadi titik fokus analisis yang bergeser dari linguistik ke pertimbangan semiotik. Oleh karena itu, penelitian ini melalui metodologi multimodal bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana komunikasi multimodal yang melibatkan teks verbal dan nonverbal yang dapat digunakan untuk merepresentasikan identitas ideologi universitas. Ada sejumlah manfaat yang diperoleh melalui penelitian yang bagaimana telah kita cermati presentasi yang telah disajikan oleh Saudara Firman Ginting. Mengingat bahwa universitas sebagai lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat yang sesungguhnya di mana wacana intelektual dikembangkan, dipupuk dan dimanfaatkan sehingga melahirkan wawasan baru, keyakinan yang mendalam, dan juga pengembangan nilai penting lainnya yang secara intrinsik terkait dengan dunia akademis.
dan dengan tujuan utama untuk secara efektif menyebarkan pesan-pesan bijak ini kepada masyarakat luas, sehingga mempromosikan pengetahuan dan kebijaksanaan kerana publik, tidak dapat disangkal bahwa universitas memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan dan pencerahan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan wawasan bagi para pemilik universitas tentang pentingnya pemanfaatan sumber multisemiotik dalam mendesain beranda situs web institusi mereka yang sesuai atau relevan dengan budaya masyarakat. Mengingat informasi yang dibagikan di beranda tersebut dikonsumsi oleh publik. Selain itu, mengingat universitas tidak hanya sebagai pusat pengetahuan, tetapi lebih dari itu, universitas juga bertanggung jawab atas konstruk ideologi masyarakat yang direpresentasikan melalui prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai. Maka temuan penelitian ini memberikan pencerahan kepada para pemilik universitas untuk memperluas kesadaran akan bobot ideologi yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama dalam mempersiapkan laman universitas sebagai pintu gerbang informasi bagi masyarakat. Kedua, pemanfaatan fitur-fitur situs web sebagai sarana komunikasi untuk berbagi informasi oleh universitas yang sebelumnya hanya digunakan untuk tujuan promosi, untuk menarik minat pasar, dapat berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan prinsip-prinsip ideologis penting yang bernilai bagi masyarakat dan membantu mahasiswa, orang tua, staf pengajar, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengukur dan menentukan pandangan mereka tentang universitas yang berpotensi berdampak pada penilaian dan proses pengambilan keputusan mereka. Ketiga, dari perspektif penelitian linguistik, penelitian ini memberikan kerangka kerja penelitian tentang analisis multimodal untuk melakukan penelitian yang relevan di masa depan tentang komunikasi melalui berbagai teknologi kontemporer seperti website homepage dan kecerdasan buatan. Memahami komunikasi yang kompleks dapat membantu para peneliti dan praktisi, khususnya praktisi linguistik, memahami bagaimana mode komunikasi yang berbeda seperti teks, gambar, suara, video, dan mode komunikasi lainnya bekerja sama untuk menyampaikan makna. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih para promotor. Selanjutnya sambutan oleh dokter baru, Dr. Priman Ginting. Baik, terima kasih Pak Izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. All praise and gratitude are due to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious and the most merciful, for bestowing upon him the ability to successfully complete this dissertation. Gratitude is also extended to the revered Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, whose teaching have illuminated the path from ignorance to enlightenment. I wish to extend my gratefulness to the Rector of UNIMED, Professor Dr. Baharudin ST MPD, and the Director of the Postgraduate School, Professor Dr. Bornok Sinaga MPD, along with Professor Amrin Saragi, MA and PhD, the head of the English Applied Linguistics Study Program of doctoral degree, for warming embraced me into the program and consistently provided unflinching moral support I already have thus far. I also extend my deepest gratitude to Professor Dr. Agusani M.A.P., Director of Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, and the Dean of the Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Randa Hajah Samsi Yurnita, MPD, for their exceptional support in making this work possible. With all of my heart, I would also like to express great appreciation to my promoter, Professor Dr. Sriminda Murni, MS, as well as to my co-promoter, Dr. Ani Olinda Pulungan and whom, for their unwavering dedication and support during the challenging times to complete this scholarly endeavor. Their mentorship and backing with insight and significant contribution proved pivotal in shaping the outcome of this research. Those insightful ideas made utmost
enormous impact on the successful culmination of this dissertation. Furthermore, it is with the utmost humility that I extend my sincere gratitude to the esteemed source person, Professor Amrin Saragi, MA, PhD, Professor Dr. Tengku Silvana Sinar, MA, PhD, Professor Sumarsi, MPD, and Professor Ninyoman Padmadewi, MA, PhD, for their invaluable comments and suggestions on this dissertation. I'm truly grateful for their time and expertise in providing me with guidance and feedback that have greatly contributed to the progress of this research. Additionally, I would like to humbly acknowledge and express my deep appreciation to all the lecturers of the English Applied Linguistics of the doctorate degree at the Postgraduate School of the State University of Medan, whose consistent support and mentorship have been instrumental in shaping my academic pursuit, and together with the dedicated staff who have generously offered extensive technical support and guidance throughout the process of accomplishing this intricate scientific endeavor. I'm immensely grateful to my dear parents, Kumpal Ginting, who is now late, and Dame Sagala, as well as my parents-in-law, Endra SPD and Rohania, for their unswearing love and heartfelt prayer and support throughout my academic journey and the challenging journey of completing this scholarly work. A deeply fruitful gratitude is also dedicated to my beloved wife, Yani Hasna SPD Mhum, who is now also pursuing his PhD or doctoral program at the same institution, for her genuine love, moral support, and technical assistance throughout these arduous years. She is at the beacon of light that guided me through the darkness, the rock on which I found strength, and the source of endless love that fueled my journey. Along with that, the steadfast faith and hope instilled in me by my sons, Harith Al-Fatih Hafid Ginting, Alif Adiasta Hafid Ginting, and Hardika Shauki Hafid Ginting have been the driving force behind my perseverance and have made the impossible possible. Countless expressions of gratitude are also extended to my old relatives, my sisters and brothers, and friends at the doctoral degree of the English Applied Linguistics Study Program, the State University of Medan, and the colleagues at the English Language Study Program of the Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, for their profound and uplifting prayer and invaluable moral encouragement amid times of adversity and trials. I goes without saying that it is crucial to acknowledge the immense gratitude I feel towards the individual listed earlier, as they have imparted priceless knowledge and wisdom to me. However, it must be emphasized that the burden of any inaccuracy or oversight as present in this dissertation ultimately lies solely on my shoulders. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selanjutnya sambutan oleh pimpinan sidang. Pimpinan Universitas Negeri Medan yang kami hormati, seluruh Dewan Guru Besar yang kami muliakan, para promotor, Prof. Sri Minda dan Ibu Dr. Olila, yang kami hormati, seluruh Dewan Penguji internal dan eksternal yang telah hadir hari ini, yang kami muliakan seluruh keluarga Andetolan yang ikut serta dalam sidang promosi doktor pagi ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho dan kebaikannya kita bisa melaksanakan tugas akademik dalam pelaksanaan sidang promosi doktor bagi mahasiswa kita dari Prodi Program Doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Saudara Firman Ginting. Bapak Ibu,
kami mewakili pimpinan Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para dosen, para keluarga, demikian juga para mahasiswa yang ikut mendukung baik dalam proses pendidikan maupun dalam penyelesaian riset disertasi Saudara Firman Ginting. Kita ucapkan selamat kepada beliau atas keberhasilan yang telah menuntaskan seluruh program pendidikan dengan standar lulusan yang ada di Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Beliau telah menyelesaikan seluruh muatan kurikulum dengan muatan 42 SKS, telah melakukan sebagai presenter, sebagai pembicara dalam 4 seminar nasional internasional, telah menguasai bahasa Inggris minimal TOEFL 550, selanjutnya telah mempublikasikan hasil riset disertasinya pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q2. Bapak Ibu, seluruh muatan ini memenuhi kriteria rangka kualifikasi nasional Indonesia standar 9, level 9, yang mampu menghasilkan karya inovasi kreatif teruji dan telah mendiseminasikan lewat jurnal internasional bereputasi. Sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada Pak Firman yang sudah berhasil mencapai gelar doktor dengan keahlian linguistik terapan bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami mengembalikan Saudara Firman Ginting ke tengah masyarakat, ke tengah dunia kerja, dan ke tengah keluarga. Promosi doktor ini adalah bagian yudisium dari Pasca Sarjana kita, dan kami berharap dengan hantaran Bapak Firman kembali ke masyarakat, kami tentu berharap agar Pak Firman teruslah berkarya, teruslah belajar, dan teruslah menghasilkan karya-karya inovasi berbasis riset, terutama sekaitan dengan keahlian keilmuan linguistik terapan bahasa Inggris. Tentu apa yang sudah dihasilkan saat ini bisa dimanfaatkan oleh para pengguna, pemangku kepentingan di dunia pendidikan, terutama berbagai perguruan pendidikan yang menggunakan teknologi informasi sebagai hal wajib di dalam saluran informasi bagi pemangku kepentingan universitas melalui homepage, melalui teknologi website yang sudah hampir seluruh universitas menggunakannya. Kajian riset disertasi ini tentu memberikan dampak yang bermanfaat bagi para perancang teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi bagi masyarakat kampus, demikian juga di dunia pendidikan yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tantangan masa depan lebih berat lagi, lebih kompleks. Kita berharap Saudara Firman Ginting teruslah menjalin komunikasi sebagai anggota IK alumni Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Jangan melupakan janji alumni, terus menjaga nama baik
Pasca menjaga nama baik universitas, demikian juga menjaga nama baik keilmuan, keahlian yang Anda miliki saat ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada Pak Firman. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang turut berbahagia pada saat ini atas keberhasilan Saudara Firman mencapai gelar doktor melalui prodi S3 Linguistik Terapan Bahasa Inggris Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mewakili dosen, mewakili pengelola pasca pada Saudara Firman, jika ada kesalahan, kekurangan, tidak ada gading yang tak retak selama proses pendidikan di pasca kita. Tentu saya mewakili seluruh sivitas akademika pasca sarjana, mohon maaf atas kekurangan. Demikian juga Pak Firman bisa lebih diberkati oleh Tuhan dalam segala hal dalam meniti karir, demikian juga mendalami keilmuan yang sudah dimiliki saat ini. Demikian Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan sidang. Selanjutnya penutupan sidang ujian promosi doktor oleh pimpinan sidang. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pembacaan hasil ujian promosi ini, maka selesailah acara ujian promosi doktor pada hari ini, Jumat 26 Juli 2024. Saya selaku pimpinan sidang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara mengikuti acara sidang promosi doktor dengan Propendus nama Firman Ginting, NIM 826116008. Saya tutup dengan resmi. Atas nama Rektor Pasca Sarjana Bornok Sinaga. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara sidang terbuka kita telah selesai. Selamat kepada dokter baru kita, Dr. Firman Ginting, serta keluarga. Dan terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian atas partisipasinya. Akhir kata, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat siang, salam sejahtera kami kembalikan kepada Bapak Direktur. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nyoman. Terima kasih, Prof. Terima kasih, seluruh Prof. promotor-promotor Dewan Terima Penguji, kasih. Terima kasih Pak. Dewan Guru Besar. Terima kasih Prof. Mani.